Oke, kembali lagi dengan saya. Kita lanjut dengan untuk kuantitatif 6. Oke, di sini nomor 1 diketahui A, B menyatakan nilai memenuhi pada satu persamaan dengan A dikurang B tidak boleh sama dengan 0. Ditanyakan apakah B-nya kurang dari A, ya kan? Jadi ini ditanya cuma iya atau tidak aja. Oke, yang satu B sama dengan 3. Kita butuh berarti A sama B ya. A-nya berapa, B-nya berapa. B sama dengan 3. Berarti kan dari yang satu kita nggak tahu A-nya berapa. B-nya 3, tapi A-nya nggak tahu berapa. Dari yang 2 kita punya B kuadrat min A kuadrat, itu kan B min A. Nah ini harusnya kan ini ya, B min A B plus A, ya kan? Nah tapi di sini A-nya kan udah ditulis 5, ya kan? Di sini berarti kan kita tahu bahwa A-nya adalah 5, tapi kita nggak tahu B-nya berapa. Nah kalau kita gabungkan maka kita tahu 1 dan 2 bersama-sama, maka kita dapatkan A dan B-nya, yaitu A-nya 5, B-nya 3. Mau kurang dari lebih dari nggak masalah, karena dia itu tanya iya atau tidak aja. Jadi jawaban adalah yang C. Nah, kita lanjut dengan nomor 2. Untuk setiap bilangan real, A-nya tidak boleh sama dengan 0 ya. Dan X, Y dan 2X plus Y per 2 tidak sama dengan 0. Nah, jadi X, Y itu nggak boleh sama dengan 0. Nah, ketika ini dijumlahkan, disubstitusikan, nilai 2X plus Y per 2 tidak boleh juga sama dengan 0. Maka nilai yang pada di soal itu sama dengan berapa? Oke. Karena dia itu tidak sama dengan 0, berarti kita boleh misalkan dengan berapapun. Di sini aku misalkan sama dengan 2 ya, soalnya biar Y per 2 nya misalkan 2 per 2 jadi 1. Jadi biar nggak pecahan gitu bentuknya. Oke, jadi kita misalkan X sama dengan 2, Y sama dengan 2. Nah, berarti di sini kita dapatkan 2 dikali 2 ditambah 2 per 2 pangkat min 1. 2 dikali 2 pangkat min 1 ditambah 2 per 2 pangkat min 1. Oke, tutup kurung. Nah, di sini kita bisa dapatkan 4 ditambah 1 pangkat min 1 dikalikan dengan 4 pangkat min 1 ditambahkan dengan 1 pangkat min 1. Oke. Nah, berarti di sini kita bisa ubah menjadi ini berarti kan 5 pangkat min 1. Nah, di sini kita bisa jadikan 1/4 ditambah dengan 1. Nah, di sini berarti ini menjadi 1/5 dikalikan dengan 5/4. Berarti kita dapatkan 1/4. Nah, di sini kita tinggal cek aja. Yang A jelas nggak mungkin karena ini kan 1/4 ya. Oke. Yang B, kalau kita masukkan 2 sama 2 dikali setengah berarti ya, jadinya 1, bukan 1/4 juga. Nah pasti juga yang C sama, ya kan, karena kita pakai angkanya X sama Y nya sama, jadi juga bukan. Oke, dan yang D, berarti ini kan 2 dikalikan 2 baru dipangkat min 1, jadinya 1/4. Oke, berarti sama ya, berarti jawaban adalah yang D. Oke, jadi kita lanjut dengan nomor 3. Pada data berikut, urutkan nilai simpangan rata-rata dari tertinggi ke yang rendah. Oke, simpangan rata-rata ini yang tertinggi itu pasti varian-varian. Maksudnya beda-beda ya, jadi angka-angkanya itu beda-beda satu sama lainnya, nggak mungkin sama-sama karena tertinggi. Jadi semakin beda angka-angkanya, semakin tinggi nilai simpangan rata-ratanya. Nah, yang paling beda itu jelas nomor 2, beda yang ada yang sama. Dilanjut dengan nomor yang 3, baru nomor 1. Berarti kan urutannya 2, 3, 1, yaitu yang D. Nah, kita lanjut dengan nomor 4. Ada diagram Venn, yaitu adalah diagram A, B dengan C. Ditanyakan jika R adalah daerah yang diarsir pada gambar, maka komplement dari R. Komplement dari R berarti yang selain N. Nah, di sini biasanya
cara untuk memudahkannya bisa kita buat diagram dulu. Berarti di sini A, B dengan yang C. Bagi yang sudah mahir untuk melihat langsung bisa langsung menjawabnya, tetapi bagi yang kesulitan bisa menggunakan cara ini. Jadi kita berikan dia angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Angka ini bebas berapa aja ya, yang penting kalian harus konsisten memberikannya. Yang A itu berarti kan punya angka 1, 2, 4, 5. Yang B 2, 3, 5, 6. Dan yang C 4, 5, 6, 7. Oke. Nah, ini kan berarti kan ditanyakan adalah yang selain ini kan R-nya di 2 ya. Berarti selain 2, berarti kan jawabannya itu pasti harus R komplement. Saya tulis R komplement gini ya, sama dengan himpunan dari 1, 3, 4, 5, 6, 7 ya kan. Karena R-nya cuma 2 aja. Oke, berarti kita cari yang A dulu. Jawabannya yang A. A dikurangi dengan C. Nah, kalau A dikurangi dengan C, kita fokus dengan yang kirinya aja. Misalnya A dikurangi dengan C ini ya kan? A dikurangi dengan C ini sama dengan coretlah yang di kirinya aja, terus buang yang sebelah kanan. Saya kasih contoh satu aja, nanti yang lainnya bisa dicek. 4, 5, 6, 7. Nah, yang sama berarti 4 sama 5 aja ya. Oke, dicoret yang sama. Nah, yang ditulis adalah yang sebelah kiri, 1 dan 2. 6 sama 7 nya nggak ditulis kembali. Jadi kita cuma tulis 1 dan 2 aja. Jadi seperti itu. Digabung dengan B iris C, ya kan? B iris C itu ini sama dengan yang sama berarti kan 5 sama 6 aja. Nah, kalau digabungin kan itu soalnya digabungin ya, akan menjadi 1, 2, 5, 6. Enggak ya, karena kita mencarinya ya R komplement itu. Berarti A bukan. Memang agak lama sih kalau menggunakan rumus ini. Tapi ini untuk pembelajaran aja bagi yang masih belum cepat untuk mengerjakan soal ini. Oke, lanjut. Yang B. Langsung aja cek di kotak ini ya. A iris B berarti yang sama. Berarti kita punya A iris B adalah 2 dan 5. Dikurangi dengan B iris C berarti yang sama adalah 5 dan 6. Nah, berarti kalau kuranginlah yang sama. Berarti 5 aja kita kurangkan, berarti kita dapatkan hanya 2. Begitu. Berarti bukan ya jawabannya ya. Ini malah R-nya kita dapatkan. Oke, kita lanjut dengan yang selanjutnya yaitu yang C. Yang C, A iris B dikurangi dengan C. A iris B itu yang sama itu adalah kembali yaitu 2 dan 5. Dikurangi dengan C yaitu 4, 5, 6, 7. Nah, di sini yang sama itu adalah yang 5. 4, 6, 7 kan nggak ada yang sama ya sama yang kiri. Berarti yang C juga jawaban adalah 2. Oke. Dan sampai seterusnya. Di sini nanti kalian akan mendapatkan jawabannya adalah yang E. Mari kita coba yang E. C itu kan kita tahan dulu yang C. B dikurangi dengan A. Ya kan? Berarti kita cek yang sebelah kirinya aja. Yang sama itu kan adalah 2 dan 5. Berarti 2 dan 5 itu dicoret, sisanya adalah 3 dan 6. Soalnya B yang dicoret, B kurang A ya, bukan A kurang B. Terus digabung dengan A kurang B. A dikurang B itu kan A kurang B itu A dikurangkan dengan B, dicoret yang sama 2 dan 5, tetap berarti 1 dan 4. Oke. Berarti ini jawabannya kan semua ini digabung ya kan? Digabung jadinya 1, 3, 4, 6. Terus nanti ini akan digabung dengan C. Berarti kan C digabung sama himpunan 1, 3,
4, 6. Maka ini akan menjadi C itu kan tadi kita tulis aja langsung. Ini adalah empat, 5, 6, 7. Jadi kalau digabung itu tulis aja, kalau ada yang kembar tulis 1 aja. Jadi kita punya 1, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi udah sama ya dengan yang ini. Sudah sama. Jadi jawabannya adalah yang E. Kita lanjut dengan nomor 5. Diketahui jika O adalah pusat dari lingkaran berikut, juring BOC mewakili. Oke, jadi kita gambar dulu ya, biar lebih gampang. Oke, kita ganti warnanya jadi warna putih. Juring BOC mewakili 2/5 bagian lingkaran. Oke, jadi O ini ada tengahnya. Misalnya di sini 2/5. Oke, agam ini lingkaran sempurna ya. Ini BOC, C. Ini 2/5. AOB mewakili 3/8. Kita gambar lagi A. Mungkin kasih gambar lagi dikit. Di sini AOB 3/8 lingkaran. Berapa derajatkah besar sudut AOC? Oke, jadi kita di sini tinggal jumlahkan aja ya. Pastikan semuanya ada menjadi 1 ya kan. Totalnya ini kan semuanya 1 lingkaran full ya. Nah, berarti kita bisa tuliskan 1 dikurangin 2/5 dikurangin 3/8 itu sama dengan AOC. Nah, di sini kita bisa ubah menjadi 40 semua. Samakan penyebutnya 16, 15, 40. Maka ini akan menjadi 40. Nah, ini akan menjadi 9/40. Nah, sudut lingkaran ada 360, berarti untuk sudutnya AOC, sudut AOC, berarti kita bisa bilang adalah 9/40 dikalikan dengan 360 derajat. Berarti ini akan jadi 4. Ini 9. Ya kan? 360 dibagi 40 kan 9, 9 kali 9 jadi 81. Jadi jawabannya adalah yang B. Kita lanjut dengan nomor 6 ya. Pertidaksamaan dengan daerah berwarna merah sebagai representasi himpunan penyelesaiannya adalah. Nah, di sini kita punya, kalau kita punya gambar untuk mencari fungsinya, berarti kan yang di garis X kita ubah menjadi Y, yang di Y kita ubah menjadi X. Contohnya ini. Ini kan A, ini kan oke. Kita ganti warna aja. A ini kan dia di titik X, berarti kita tulis A dikali Y. Ditambah dengan, nah, A plus 1 di Y, maka kita tulisnya A plus 1 dikalikan dengan X, jadi kebalikannya. Sama dengan perkaliannya, A dikali A plus 1. Oke, di sini kita punya berarti A plus 1X ditambah AY sama dengan A kuadrat plus A. Nah, di sini kan jawabannya banyak yang 1 atau gimana ya itu ya. Kita di ABCD-nya kan sebelah kanannya ada yang 1, ada 1 per A dalam kurung A plus 1. Nah, jadi kita sederhanakan dulu. Kita bagi dia dengan yang di sebelah kanannya. Berarti dibagi dengan A kuadrat plus A. Nah, kita pecah aja supaya nggak bingung ya. A plus 1 dibagi sama A plus 1. Tadi kan A kuadrat plus A itu kan ini ya. X plus A per A plus 1 dikalikan dengan Y sama dengan ini jelas adalah 1. Di sini kita bisa coret A plus 1-nya, di bagian Y kita bisa coret A-nya. Berarti kita punya dapat 1 per AX plus 1 per A plus 1 Y sama dengan 1. Nah, tapi di sini kita cek yang diminta kan
bagian atas ya, daerah berwarna merah itu kan yang sebelah atas. Oke, jadi yang paling aman itu kan titik yang sebelah pojok kiri itu pasti kan ada 0,0. Kalau kita masukkan 0,0 akan menjadi seperti apa gitu kan. Jadi kita ubah dulu ini menjadi 1/AX plus 1/A plus 1Y min 1 sama dengan 0. Nah berarti kan kalau kita masukin 0,0 ini akan menjadi 0 ditambah 0 dikurangin 1. Ini kan pasti kan kurang dari 0 ya. Kurang dari sama dengan 0. Nah jadi ini jawabannya pasti kan yang kurang dari kalau 0,0 ya. Nah tapi kita carinya kan yang di atasnya, berarti kan pasti yang lebih dari jadinya, berarti yang E. Karena di sini yang 0,0 itu kan di bawah ya kan, karena di atasnya berarti kan kebalikannya dia. Nah di nomor 7 ini terdapat 8 orang mengikuti seleksi tim utama futsal pada suatu klub. Oke, jumlah pemain futsal itu 5 ya. Tentukan berapa banyak cara dilakukan klub dalam memilih tim utama agar lulus seleksi. Berarti dari 8 orang akan dipilih 5. Oke, dengan mudah kita jadikan rumusnya 8 faktorial 8 min 5 faktorial dikali 5 faktorial 8 5 3 ya kan. Berarti kan 8 7 6 5 faktorial ini kan 3 kan 6 ya. Bisa dicoret jadi 87 dan 56. Jawaban adalah yang C. Oke, kita lanjut dengan nomor 8. Di sini punya titik A itu A kecil, A kecil plus 4 terletak di luar eksterior daerah lingkaran X kuadrat plus Y min 4 kuadrat sama dengan 8. Nilai A yang mungkin adalah, jadi kita tinggal substitusi aja ya. Jadi kita tinggal substitusi. Jadi ya seperti ini. X-nya kan A, X-nya A, saya tulis lagi ya. A plus 4. Berarti kan A kuadrat plus A plus 4 min 4 kuadrat sama dengan 8. Di sini kita punya A kuadrat plus 4 min 4 ya 0 ya, habis jadi A kuadrat sama dengan 8. Maka kita punya 2A kuadratnya sama dengan 8. Kita coret, sisa A kuadrat sama dengan 4. Atau A-nya sama dengan plus minus 2. Nah, di sini kan dibilang dia itu eksterior, di luar ya kan. Nah, kalau di luar berarti dia itu bukan sama dengan, tapi kan A kurang dari min 2 atau A lebih dari 2. Tidak pakai sama dengan karena dia itu bukan pada tapi di luar. Nah, berarti jawaban yang benar itu adalah 3 benar ya. Oke, 1 enggak. Min 3 benar karena kurang dari min 2. Min 1 salah. Berarti jawaban adalah 1 dan 3 yaitu yang B. Kita lanjut dengan nomor 9. Ini diketahui bimbingan belajar bahasa Indonesia terdapat 19 siswa. Kita nggak tahu berapa jumlahnya. Diketahui terdapat 2 siswa berulang tahun di hari yang sama. Banyaknya siswa setidaknya ada. Oke, di sini kan dibilang memperhatikan tahun kabisat. Tahun kabisat berarti ada 366. Oke, di sini soalnya sangat bagus, sangat seru ini. Oke. Nah, terburuknya ini kan 366 ini ulang tahunnya berbeda. Ulang tahunnya berbeda. Nah, berarti untuk memastikan dia ada salah satu siswa yang ulang tahunnya sama, berarti tinggal tambahkan dia dengan 1. Berarti kan biar, soalnya kan nggak mungkin ada ya hari 367 ya. Nah, perhatikan kalau ada 367 orang, berarti kan ada salah satu pasti kembar. Jadi biar memastikan ada yang kembar berarti dia jadi 366 karena di sini ada 2 siswa yang kembar ulang tahunnya, berarti kan tinggal ditambahkan dengan 1. Jadi jawaban adalah 367. Berarti yang E. Kita lanjut dengan nomor 10.
diketahui jika A merupakan solusi dari X faktorial per X plus 2 faktorial sama dengan X per X plus 1 faktorial. Oke, manakah hubungan P dan Q? Oke, seperti biasa soalnya ya. Jadi kita sederhanakan dulu. Ini jadinya X faktorial per X plus 2 faktorial sama dengan X plus 1 faktorial. Ini jadi X dikali X min 1 faktorial sama dengan X, ini bisa kita coret ya, X nya ya, dibagi sama X plus 2 X plus 1 faktorial. Ini X plus 1 faktorial, ini juga bisa kita coret. Nah, maka kita dapatkan X min 1 faktorial sama dengan X plus 2. Nah, berarti kita bisa dapatkan angka berapakah dari sini gitu kan. Kita harus mengeceknya satu persatu dulu. Kalau kita masukinnya angkanya 4, X nya 4. Kalau 4 berarti kan 4 min 1 faktorial sama dengan 4 plus 2. Berarti di sini jadinya 3 faktorial sama dengan 6. Bahkan 3 faktorial bener adalah 6 ya. Berarti bener ini adalah jawabannya, X nya adalah 4. Nah, berarti kita dapatkan A nya sama dengan 4, atau tadi X nya ya, kan solusinya. Oke, setelah itu Q nya kuadrat bilangan prima ganjil terkecil. Prima ganjil terkecil kan 3 ya, 3, tapi kuadratnya jadinya 9. Berarti jelas Q lebih besar daripada P yang B.